Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, nama saya Nur Aini. Nama saya Fadahlia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Uji kolerasi dan regresi berganda, mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Ibu Ida Fitriani MPD. Materi yang pertama adalah langkah-langkah perhitungan regresi berganda. 1. Buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. 2. Buatlah H1 dan H0 dalam bentuk statistik. 3. Buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai kolerasi ganda. 4. Masukkan angka-angka H1 dan H0 ke statistik dari tabel penolong dengan rumus. Sama dengan koefisien kolerasi ganda antara variabel X1 dan X2 sama dengan koefisien kolerasi X1 terhadap Y sama dengan koefisien kolerasi X2 terhadap Y sama dengan koefisien kolerasi X1 terhadap X2. 5. Tetapkan taraf signifikan alfa sebaliknya disamakan dengan alfa terdahulu. 6. Tentukan kriteria penguji R yaitu HA tidak signifikan, H0 signifikan, HA R YX1 X2 sama dengan 0, H0 R YX X1 X2 ketidaksamaan 0. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 tidak signifikan. F hitung F tabel, maka tolak H0 signifikan. 7. Mencari koefisien determinasi dengan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. KP besarnya koefisien penentu determinan. R koefisien kolerasi. 8. Cari F hitung dengan rumus R nilai koefisien kolerasi ganda, K jumlah variabel bebas, N jumlah sampel. 9. Cari F tabel dapat dicari pada tabel F tabel dengan ketentuan F tabel bagi FA, K, dan DK, di mana DK pendamping sama dengan K, DK menyebut sama dengan N, K, dan 1, di mana K sama dengan banyaknya variabel bebas, N sama dengan banyaknya anggota sampel. Dengan melihat tabel F didapat nilai F tabel. 10. Kaidah pengujian. Jika F hitung F tabel, maka tidak ada hubungan. Jika F tabel, F hitung, maka ada hubungan. 11. Bandingkan F hitung dan F tabel. 12. Buat kesimpulan. B. Praktek menghitung berbantuan program SPSS. Contoh, hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai negeri Kota Surakarta tahun 2014. Data di atas sudah dianggap memenuhi syarat uji kolerasi seperti telah lolos uji normalitas, uji multikoloneritas, uji linearitas, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Identifikasi dan ketentuan-ketentuan variabel kompetensi X1, variabel motivasi X2, variabel kinerja Y. Sampai banyaknya N sama dengan 84 orang dengan taraf signifikan alpha sama dengan 0,05. Yang pertama, buka file dengan nama Antilet korelasi 2, maka akan muncul data sebagaimana gambar di bawah ini. Yang kedua, dari menu SPSS, klik Analis, kemudian pilih Regression dan pilih Linear, maka akan muncul kotak dialog Linear Regression. Yang ketiga, masukkan variabel kinerja Y dengan mengklik tanda dependent, kemudian variabel kompetensi X1 dan motivasi atau X2 ke kotak independent S, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, klik statistik dan tandai pada kotak estimate, model fit, dan R-squared change, lalu klik continue. Selanjutnya baru klik OK. Pada bagian yang terakhir, setelah semuanya beres, maka hasil output yang perlu diperhatikan adalah pada bagian model summary. Selanjutnya, menginterpretasikan output perhitungan. Berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara kompetensi dan motivasi
terhadap kinerja yang dihitung dengan koefisien korelasinya adalah 0,497. Hal ini menunjukkan pengaruhnya itu sedangkan kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja adalah 24,7%. Sedangkan 75,3% ditentukan oleh variabel yang lain. Kemudian, untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien korelasi ganda diuji secara keseluruhan. Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah H0, yaitu kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Lalu ada HA, yaitu kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan tabel model summary, diperoleh nilai probabilitas yaitu signifikan F-change dengan nilai 0,00 karena nilai signifikan F-change adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja Negeri Kota Surakarta pada tahun 2014. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.